Pembacaan firman Tuhan minggu ini diambil dari kitab Ibrani 12:1 hingga 17. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bentahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus dideritai setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bahagia dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjualkan hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.
Shalom dan selamat pagi. Untuk perjamuan kudus, mari kita siapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Pagi ini jika ada roti dan anggur, boleh buka roti dan anggur sekarang. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang telah mengutuskan Yesus kepada kita. Pagi ini kami telah berkumpul dan terima dengan hati yang bersyukur kekayaan dalam kehidupan yang Engkau telah beri. Dengan tidak ada apa-apa kekurangan. Dalam kesulitan harian, kami ada makanan. Ada segala yang kami butuhkan, Engkau telah mencukupi. Kami ucap terima kasih ke atas kesihatan dan penyembuhan yang Tuhan telah memberi kepada badan kami yang ada apa-apa kesakitan. Dan juga Tuhan, kami ucap terima kasih atas harapan dan keselamatan yang datangnya hanya dari Tuhan. Segala keistimewaan yang Tuhan sediakan hanya bagi orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membuat kesediaan untuk mengambil perjamuan kudus. Kami ambilkan roti dalam tangan. Saya baca dari 1 Korintius pasal 11 ayat 26 hingga 32. Ya, kita angkat roti. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita ambil waktu ini untuk menguji diri kita, untuk bertobat sekiranya kita telah berdosa kepada Tuhan sebelum kita memakan dan meminum perjamuan kudus ini. Mari kita sama-sama mengambil sedikit waktu untuk menyelidiki hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku." Mari kita sama-sama mengambil roti. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita meminum cawan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hukum yang Engkau telah berikan kepada kami, supaya kami ingat apa yang telah Engkau melakukan di kayu salib. Kami dapat melihat di kayu salib bagaimana kasih Tuhan telah dicurahkan bagi dunia. Bagaimana darah-Mu
telah membuka jalan untuk kami kembali menjadi anak-anak Allah. Terima kasih kerana kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke syurga untuk siapkan tempat bagi kami. Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita telah menjadi pemenang dalam nama Dia. Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom sahabat-sahabatku, salam kasih Kristus dan salam rindu dari Pastor Joshua dan saya. Semakin lama kita berada di bawah perintah kawalan pergerakan dan juga dengan pintu sepadan ditutup, kita sadar berapa gentingnya masa-masa sekarang dan semakin kita sadar akan keadaan kita di mana kalau dulu mau pergi ke gereja atau tidak itu pilihan kita, tetapi sekarang semua itu berdasarkan perintah dari kerajaan kita. Kita sudah hilang kebebasan untuk memilih pergi ke gereja atau tidak. Kita sudah saling rindu akan persekutuan-persekutuan kita. Masa-masa kita bermasak bersama-sama, makan bersama-sama, beribadah bersama-sama, mengadakan family day, outing, camp gereja, semuanya adalah kenangan manis bagi kita, saudara. Saya berdoa agar Roh Kudus hari ini saudara melembutkan hati kita untuk dapat menerima firman Tuhan yang kita akan kaji hari ini dan kita baca hari ini. Saya berdoa agar hati kita ini akan taat dan tidak memberontak terhadap firman, tetapi kita tetap rela dikoreksi. Kerana engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu pasal 3 ayat 16. Sahabat-sahabatku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, zaman di mana kita hidup sekarang ini adalah zaman yang sedang mengalami percepatan dari Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kehendak dan rencananya semakin nyata dari hari ke hari. Saudara, langkah kaki kita sedang mendekati garis akhir, kerana itu kita harus semakin bersemangat dan berlari selaju mungkin. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4:7. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang mempunyai sifat seperti Esau, yang demi memuaskan kedagingannya rela menjual hak kesulungannya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ibrani 12:16. Jangan sampai kita mengalami nasib seperti Esau, di mana penyesalan menjadi tidak guna. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Rasul Paulus memperingatkan dengan keras, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, kerana apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Tuhan tidak akan berpura-pura tidak melihat perbuatan dosa kecil kita, saudara. Api Tuhan akan membakar kita jika kita tetap bermain dengan dosa, sebab kita hidup di akhir zaman, di mana Roh Kudus akan semakin menyempurnakan hidup kita demi menantikan kedatangan Kristus. Saudara, inilah saat-saat yang terbaik bagi kita untuk hidup taat kepada Tuhan selagi kita masih diberi kesempatan, selagi pintu kemurahan Tuhan masih terbuka bagi siapa yang mau datang kepadanya.
Suatu ketika Nabi Elia mencabar umat Israel yang terpengaruh dengan nabi-nabi Baal. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Arti ayat ini ialah jika rakyat percaya kepada Tuhan yang hidup, biarlah mereka mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika mereka menganggap bahwa Baal itu Tuhan, biarlah mereka mengikuti Baal. Sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang kehidupan rohaninya suam-suam kuku, tidak panas atau tidak dingin, beribadah kepada Tuhan tapi juga masih berkompromi dengan dunia. Firman Tuhan berkata, "Kerana engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Firman Tuhan menganjurkan supaya kita memeriksa diri sendiri. Oleh kerana itu, kita perlu mengetahui tentang ciri-ciri orang yang setengah hati, saudara, yang terbagi-bagi perhatiannya, yang berkomitmen setengah-setengah dan suam-suam kuku. Mari saudara-saudaraku, kita selidiki apakah sifat orang-orang yang hanya menjadi pengikut yang setengah hati, suam-suam kuku dan berkomitmen setengah-setengah. Saya akan memberi 8 contoh orang yang suam-suam kuku. Saudara, orang yang suam-suam kuku tetap rajin ke gereja. Mereka ke gereja bukan kerana mereka takut akan Tuhan atau untuk beribadah, tetapi ia adalah satu rutin atau sesuatu kebiasaan bagi mereka. Orang suam-suam kuku pergi ke gereja dengan cukup rajin kerana mereka percaya bahawa aktiviti ibadah itu baik. Saudara, kita boleh lihat sendiri, waktu pujian penyembahan berlangsung, mulut mereka tertutup, lengan disilangkan, tepuk tangan pun tidak. Waktu firman, mereka tidak memperhatikan firman. Ada yang main handphone, ada yang berfikir mau makan apa lepas ibadah, ada yang berfikir mau pergi shopping kemana. Nah saudara, sikap ini tertulis dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh kerana bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Contoh yang kedua, orang yang suam-suam kuku bermurah hati menyumbangkan amal untuk gereja. Mereka biasanya tidak pelit memberikan sumbangan untuk amal dan untuk gereja. Asalkan standard hidup mereka tidak diganggu, mereka akan memberi apabila memiliki sedikit sisa. Bagaimanapun juga, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukankah tindakan ini serupa seperti kisah di mana banyak orang kaya yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan di bait Allah dan mengejek seorang janda yang memberi dengan keterbatasannya? Orang yang suam-suam kuku suka mengikut arus, saudara. Mereka cenderung memilih apa yang biasanya dilakukan daripada apa yang benar. Ketika ada konflik antara keduanya, mereka ingin diterima baik di gereja maupun di luar gereja kerana mereka lebih peduli dengan apa yang orang katakan mengenai tindakan mereka daripada pandangan Tuhan tentang hati dan kehidupan mereka. Mereka seperti hidup untuk Tuhan padahal sebenarnya mereka sudah mati. Contoh keempat, orang yang suam-suam kuku tidak mau bebas dari dosa. Mereka tidak mau dibebaskan dari dosa mereka. Mereka hanya ingin dibebaskan dari hukuman atas dosa-dosa mereka dan tidak benar-benar menyesali dosa-dosa mereka. Mereka hanya menyesal apabila mereka ingat bahawa Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Mereka bersikap sedemikian rupa sehingga orang-orang suam-suam kuku tidak benar-benar percaya bahawa kehidupan baru yang Yesus tawarkan lebih baik daripada kehidupan yang lama dan penuh dengan dosa.
Contoh kelima, orang yang suam-suam kuku disentuh oleh mereka yang berkorban untuk Kristus. Walaupun mereka sangat tersentuh dengan kisah orang yang melakukan hal-hal radikal untuk Kristus, mereka sendiri tidak melakukan apa-apa. Mereka berpendapat bahwa tindakan itu hanya untuk orang yang dipanggil Tuhan, bukan orang biasa. Walaupun firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang tahu bagaimana melakukan kebaikan, tetapi tidak melakukannya, mereka berdosa. Orang yang suam-suam kuku tidak mau memberitakan orang di sekeliling mereka tentang berita baik. Contoh keenam, orang yang setengah-setengah iman akan cenderung menyimpan firman Tuhan hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin ditolak dan mereka juga tidak ingin membuat orang merasa tidak selesa dengan membicarakan urusan pribadi seperti agama. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Ini yang Yesus katakan. Contoh yang ketujuh, orang yang suam-suam kuku memamerkan kebaikan kepada dunia. Mereka cenderung mengukur moralitas atau kebaikan mereka dengan membandingkan diri mereka dengan dunia sekular. Mereka merasa berpuas hati bahwa mereka tidak terlalu melampau dan seburuk yang lain. Contoh yang ke-8 saudara dan yang terakhir, orang yang suam-suam kuku tidak mau menyerahkan waktu mereka kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini selalu tidak ada waktu untuk pelayanan, tidak ada waktu untuk ibadah, tetapi mereka punya banyak waktu untuk jalan-jalan di mall, banyak waktu untuk berkumpul dengan kawan-kawan, berborak-borak, makan-makan, lepak-lepak. Mereka melakukan semua ini dengan senang hati. Tetapi bila tiba masa untuk memberi waktu untuk Tuhan, mereka memberinya dengan hati yang bersungut-sungut. Dan akan muncul pelbagai alasan mengapa mereka tidak boleh hadir di ibadah rumah, ibadah doa, memberi persembahan, partisipasi dalam acara-acara yang dianjurkan oleh gereja. Mereka akan memberi 1001 alasan, itu yang pasti. Walaupun mereka hanya memberi 1 jam bagi Tuhan, bagi mereka itu seperti 1000 jam. Orang yang suam-suam kuku mencintai dunia. Mereka hanya mau apa yang Yesus boleh beri kepada mereka, tetapi mereka tidak mencintai Yesus. Inilah orang-orang yang bebal yang disebutkan dalam Alkitab. Mereka mengatakan bahwa mereka mengasihi Yesus dan dia memang merupakan bahagian dari hidup mereka. Namun Yesus hanyalah salah satu bahagian saja. Mereka memberikan kepadanya sebagian dari waktu yang tersisa, uang yang tersisa, pemikiran mereka yang tersisa, hidup mereka tidak mau dikendalikan oleh Yesus. Saudara, firman Tuhan di Mazmur 84 ayat 11 berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Inilah beberapa gambaran tentang orang yang suam-suam kuku, saudara. Kita membahas perkara ini bukan untuk menghakimi orang lain. Sebaliknya, hal ini digunakan seperti dikatakan dalam 2 Korintus. Merupakan satu seruan untuk menguji diri sendiri. Apakah saudara dan saya tetap tegak di dalam iman? Mari kita selidiki diri kita. Jujur saya katakan, saya ditegur oleh firman Tuhan sewaktu saya menyiapkan sharing ini. Saya dapati banyak yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Saya berharap saudara juga diberkati dengan teguran dari Tuhan. Saudara, marilah kita memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suam-suam kuku. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Saudara,
Marilah kita menguji diri dan bertobat sebelum terlambat. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita perlu mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, Yesus berkata kepada kita semua, jika seorang ingin mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Barulah dia boleh mengikuti Yesus. Jika seorang ingin mengikut aku, maka Yesus berkata kita perlu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jika seorang ingin mengikut aku, maka Yesus berkata kita perlu menjadi pelaku firman. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan kerana perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan. Itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kerana itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan kerana perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya kerana iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5:22 hingga 23. Saudara-saudaraku, marilah kita sama-sama berusaha mengenali Yesus. Kalau kita tidak mengenal pribadi Yesus, maka kita tidak boleh menghargainya. Kita tidak akan tersentuh atau tergerak untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kita tidak akan terpesona dan kagum akan dirinya. Apa yang terlintas di pikiran Anda sewaktu nama Yesus disebut, saudara? Bagi saya, Yesus adalah segala-galanya. Seperti kata-kata yang diucapkan Rasul Paulus di Filipi pasal 1 ayat 20 hingga 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Kerana bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Sahabat-sahabatku yang saya kasihi dalam Kristus, menjadi satu impian bagi kita manusia untuk memiliki seorang sahabat yang dapat kita andalkan dalam setiap pergumulan hidup. Penolong dalam waktu kesesakan, sahabat yang boleh membela kita waktu kita dituduh, seorang sahabat yang dapat selamatkan kita dari serangan musuh dan yang boleh memberi kita damai. Namun, tidak akan pernah kita dapat cari di muka bumi ini sesiapapun yang dapat memenuhi kriteria ini, melainkan seorang sahabat yang namanya Yesus. Yesus bukan hanya sahabat, malah dia adalah abang sulung kita, saudara. Pilihlah untuk jadikan Yesus sahabat karibmu. Pilihlah Yesus kerana ia akan menolong kamu menuju kebenaran dan syurga. Apa gunanya, sahabat-sahabatku, kita memiliki ramai kawan di dunia ini jika mereka tidak boleh diandalkan dan akhirnya mereka membawa kita ke neraka. Jadikanlah Yesus sahabat kamu, sahabat-sahabatku, supaya kamu selamat dan menjadi orang Kristen yang tidak suam-suam kuku. Firman Tuhan berkata, kerana engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3:16. Memikul salib, menyangkal diri, mengasihi Tuhan, menjadi pelaku firman yang beriman, memiliki buah-buah roh dalam diri kita, inilah yang akan menyelamatkan kita, saudara, dari menjadi orang yang suam-suam kuku. Bila kita bertemu dengan Yesus nanti, ini yang akan kita dengar. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Sahabat-sahabatku, saya berdoa firman yang ditaburkan hari ini akan menjadi harta yang kamu sembunyikan dalam jiwa dan roh kamu. Saya berdoa firman yang telah disampaikan akan membawa saudara dan saya lebih dekat lagi pada Tuhan. Salam kasih Kristus dari Pastor Joshua dan saya. Selamat menikmati ujung minggu bersama keluarga. Sekian, Shalom.